Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi bab 2 yaitu Wirausaha Rekayasa Bidang Konversi Energi. Berikut ini video dari kelompok kami. A. Sistem produksi peralatan konversi energi. 1. Aneka produk bidang konversi energi. Yang dimaksud dengan ide usaha produk konversi energi adalah gagasan usaha yang menitik beratkan jenis produknya pada hal-hal yang berhubungan dengan energi terbarukan. Nah, produknya ini sendiri bisa berwujud sumber energinya ataupun hal-hal yang bisa menjadi penunjang produk utamanya. Beberapa contoh sistem produksi bidang konversi energi diantaranya A. Konversi energi angin. Indonesia memiliki potensi tenaga angin yang merupakan salah satu sumber energi terbarukan terutama di kawasan pesisir. Angin merupakan pergerakan udara yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan udara yang merupakan hasil dari pengaruh ketidakseimbangan pemanasan sinar matahari terhadap tempat-tempat yang berbeda di permukaan bumi. Energi angin digunakan untuk membangkitkan energi listrik dengan bantuan kincir angin untuk menggerakkan generator. B. Konversi energi surya atau matahari. Pembangkit listrik energi surya atau disebut dengan istilah fotovoltaik merupakan teknik mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui sel surya secara langsung. Energi surya yang dipancarkan oleh matahari dapat diubah menjadi energi lain seperti energi listrik dan energi panas. Penggunaan energi panas sebagai pemanasan air dengan membantu alat yang dapat menyerap dan mengumpulkan panas melalui sirkulasi air yang dilengkapi dengan pompa pengendali atau kontrol tangki. Energi surya dapat menghasilkan listrik melalui sel fotovoltaik yang bergabung dalam suatu modul. Energi potensial air dikonversikan menjadi energi mekanis melalui sebuah turbin yang kemudian dikonversikan kembali ke dalam bentuk energi listrik melalui generator listrik. Energi hidro dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tergantung dari aliran atau gerakan air dialirkan melalui pipa atau pintu air yang dialirkan untuk menggerakkan turbin yang berakibat pada berputarnya generator yang dapat menghasilkan listrik. D. Biogas. Biogas yang berasal dari kotoran sapi atau manusia disalurkan pada bak penampung dan melalui lubang pipa kotoran disalurkan ke digester atau pengolah. Kotoran dicampur dengan air, dimasukkan ke dalam tangki pencampur, diaduk hingga merata membentuk lumpur kotoran atau slurry. Sebelum masuk ke dalam digester untuk menghasilkan gas bio. Biogas dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam kondisi kedap udara. Biogas adalah gas yang mudah terbakar. E. Biomasa. Biomasa sebagai bahan organik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan, sebagai salah satu sumber energi yang dapat diperbarui. F. Energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari inti bumi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Panas yang dihasilkan berkesinambungan, oleh sebab itu energi ini dikatakan energi terbarukan. Penggunaan panas bumi selain untuk pembangkitan listrik, energi panas bumi juga dapat dipergunakan antara lain untuk menghangatkan sebuah bangunan, pengeringan hasil pertanian seperti buah dan sayuran, sterilisasi susu, dan pengeringan makanan. Manfaat produk rekayasa konversi energi dapat dijelaskan lebih jauh sebagai berikut. A. Keberadaan pembangkit energi listrik terbarukan membantu meningkatkan kemandirian dari kebergantungan terhadap energi fosil dan menjadi penyangga pasokan energi nasional di masa mendatang. B. Pembangkit energi listrik baru terbarukan yang ramah lingkungan menjadi potensi mengurangi emisi CO2. C. Ketersediaan energi listrik terutama di daerah-daerah terpencil diharapkan secara merata dapat menyejahterakan masyarakat.
D. Menyelamatkan lingkungan dan mengatasi berbagai dampak buruk yang menimbulkan akibat penggunaan bahan bakar fosil. E. Energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan industri. Pada industri rumah diantaranya membuat es balok untuk pengawetan ikan untuk mendukung kegiatan wisata kuliner, penerangan rumah tinggal, penerangan jalan. F. Terciptanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor. Disesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada di daerah masing-masing yang dapat meningkatkan kebermanfaatan bahan-bahan lingkungan sekitar. Contoh yaitu limbah hasil pertanian dan perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan energi baru. Analisa SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha. Analisa internal lebih menitik beratkan pada aspek kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisa eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang yang ada di masa mendatang serta ancaman dari kemungkinan adanya pesaing atau calon pesaing. 4. Perencanaan produksi rekayasa konversi energi. Pembakaran pembuatan arang atau pengarangan dengan menggunakan alat pirolisis. Pembuatan arang briket dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk kepentingan kehidupan sehari-hari. Proses pembakaran ini dapat menggunakan barang bekas berupa drum yang didesain sedemikian rupa untuk proses pengarangan. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat pendukung dalam pembuatan arang-arang briket diantaranya: A. Alat pirolisis atau drum pembakaran. B. Alat penumbuk. C. Ayakan. D. Wadah pencampuran kanji. D. Pencetak arang briket. F. Alas pengeringan. Bahan pendukung pembuatan arang-arang briket diantaranya: A. Tepung kanji. B. Air. C. Limbah pertanian yang berupa kulit kakao, kulit durian, kayu bakar, tempurung, limbah tandan sawit, bok sekam, limbah industri furnitur. 6. Proses produksi rekayasa konversi energi, yaitu 1. Penyediaan bahan baku. 2. Proses pirolisis. 3. Penepungan. 4. Pencampuran. 5. Pencetakan arang briket. 6. Pengeringan. 7. Penggunaan arang briket. 8. Kesehatan dan keselamatan kerja atau disebut juga dengan K3. Sketsa biogas sederhana. Pada bagian sketsa tersebut terdapat gambar galon sebagai digester dan gambar ban dalam sebagai penampung gas. Manfaat dari biogas sederhana. Pertama, membantu mengurangi polusi tanah dan air. Kedua, menghasilkan pupuk organik. Ketiga, biogas ini merupakan teknologi sederhana namun biayanya rendah. Keempat, bahan bakar memasak yang lebih sehat. Kelima, mengurangi polusi udara dan lain-lain. Menyebutkan alat dan bahan yang diperlukan. Pertama, ada galon. Kedua, pipa dengan ukuran kurang lebih 45 cm. Ketiga, tutup pipa. Keempat, selang ukuran 1/4 dengan panjang 65 cm 3 buah. 5. Sarung tangan. Ke-6, cat hitam dan kuas. Ke-7, lem tembak. Ke-8, solder listrik. Ke-9, gergaji mesin. Ke-10, lem superglue. 11, corong. Ke-12, penggaris. Ke-13, ember. 14, keran besi kecil ukuran 1/4. 15, Y-valve atau sambungan Y. Ke-16, ban dalam sebagai penampung gas. Ini langkah-langkah pembuatannya. Pertama, potong pipa setinggi kepala galon dengan gergaji besi. Kedua, lubangi bagian atas galon sebesar diameter pipa, kemudian lubangi dengan solder listrik. Ketiga, rapikan lubang tersebut dengan gergaji besi. Keempat, lubangi bagian samping kepala galon sesuai diameter selang dengan solder listrik. Kelima, rapikan kembali lubang tersebut dengan gergaji besi. Keenam,
masukkan pipa ke dalam lubang pertama dan atas pipa ditutup. Ketujuh, pada sisi lubang ditutup dengan superglue, pasir, dan lem tembak agar tidak ada celah udara. Kedelapan, kemudian selang dimasukkan ke dalam lubang kedua. Kesembilan, pada sisi lubang ditutup dengan superglue, pasir, dan lem tembak agar tidak ada celah udara. Kesepuluh, kemudian galon dicat hitam agar tidak ada celah cahaya masuk ke dalamnya. Kesebelas, pada ujung-ujung selang disatukan dengan Y-valve atau sambungan Y. Kedua-belas, pada ujung selang kedua dipasang kran besi kecil ukuran 1/4. Ketiga-belas, pada ujung selang ketiga dipasang ban dalam sebagai penampung gas yang akan dihasilkan. Keempat-belas, pada tiap sambungan diberi lem superglue, pasir, dan lem tembak agar tidak ada celah udara. 15. Kemudian 3 kg kotoran sapi dicampur dengan 3 liter air. Ke-16. Kemudian dimasukkan ke dalam galon. 17. Lalu kepala galon ditutup dan dilapisi dengan lakban hitam. 18. Simpan galon di tempat yang gelap selama 2 minggu. 19. Setelah galon disimpan selama 2 minggu, biogas siap digunakan. Akhir pengemasan. Di sini kita menggunakan media kardus dan agar aman kita menggunakan bubble wrap atau busa-busa agar produk terhindar dari kerusakan ataupun produk rusak.